Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Ismail. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang warga negara di era teknologi digital. Nah, ada 3 submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah generasi digital sendiri. Yang kedua adalah etika selama berinternet. Yang ketiga adalah ujaran kebencian dan hoax, bukan hoax. Nah, tahukah kamu kalau generasi digital itu? Generasi digital adalah mereka-mereka yang tumbuh dalam kemudahan akses informasi digital dan teknologi informasi. Nah, generasi yang lahir setelah tahun 2014-an ini sangat dekat dengan perkembangan teknologi komunikasi digital. Maka dari itu, mereka disebut dengan generasi digital. Oke, maka dari itu pastinya para warganet sudah mengetahui tentang aplikasi-aplikasi media sosial di generasi digital ini. Yang pertama contohnya Instagram, Line, WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, dan lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri generasi digital. 1. Cenderung menuntut rentang kebebasan yang lebih. 2. Senang mengekspresikan diri. 3. Hidup dalam kecepatan yang tinggi. 4. Memiliki banyak sumber belajar. 5. Lebih memilih komunikasi dua arah. 6. Suka berkolaborasi dan suka berbagi. 7. Bermain bukan hanya bekerja. 8. Mencari bukan hanya menunggu instruksi. Nah, yang kedua ini adalah tentang etika berinternet atau jejak digital. Nah, pengertiannya, segala rekaman jejak perjalanan seseorang yang terekam melalui aplikasi smartphone atau komputer seperti GPS, media sosial, bahkan email. Jejak digital milikmu adalah kumpulan dokumen digital maupun akun digital yang telah kamu kumpulkan atau kamu unggah. Nah, tanpa kita sadari, ada banyak hal yang kita tinggalkan selama kita berselancar di dunia digital atau di internet. Nah, seperti ada posting di media sosial, pencarian di Google, menonton YouTube, mengamati jalur ojek online, bekas game online yang dimainkan, ada lagi seperti apps yang di-download atau musik online yang diputar, dan hasil pencarian web. Untuk itu, kita bisa memulai dengan membuat 7K positif di media sosial. Nah, yang pertama, kita bisa kenali target pasar. Yang kedua, konten yang kuat. Ketiga, kuasai aplikasi mengolah gambar atau video. Yang keempat, kita harus bisa komunikasi dua arah. Yang kelima, kita buat secara kontinu dan konsisten. Yang keenam, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Yang ketujuh, kita bisa mulai dari sekarang. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum sobat. Tahukah Anda, pada tahun 2016, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132 juta jiwa. Sebagian besarnya adalah generasi muda yang biasa mengakses informasi, hiburan, dan untuk berkomunikasi. Namun, banyak sekali pelanggaran etika sehingga terjadi konflik sosial di masyarakat. Maka, mari kita simak etika bersosial media berikut ini. Pertama, jangan mengumbar informasi yang bersifat pribadi. Contohnya, permasalahan keluarga, foto pribadi, nomor rekening, alamat rumah, nomor telepon, dan yang semisal, kecuali jika untuk kepentingan bisnis. Kedua, hindarilah kata-kata kotor, tuduhan dusta, opini negatif, debat kusir, dan hasutan. Gunakanlah komunikasi yang santun dan sesuai kaidah bahasa yang benar.
Ketiga, jangan menyebarkan konten pornografi dan yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Keempat, biasakan cek dan klarifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Kelima, cantumkanlah sumber atau nama pemilik hak cipta untuk menjaga nilai orisinalitasnya. Keenam, pahamilah isi topik atau berita secara menyeluruh. Ketujuh, ketika beropini atau berpendapat, haruslah berpijak pada fakta dan data yang benar. Kedelapan, jangan bersosial media ketika pikiran jenuh atau kejiwaan labil, seperti marah, sedih, dan sakit. Kesembilan, jangan menggunakan nama atau akun samaran, karena akan menjadi awal penipuan dan melanggar undang-undang yang berlaku di negara kita, sobat. Kesepuluh, pandailah mengatur waktu dalam bersosial media. Gunakanlah sosial media untuk hal-hal positif dan pilihlah konten yang menunjang produktivitas. Serta jadikan sosial media sebagai sarana berbagi kebaikan, kebahagiaan, optimisme, saling menolong, dan saling menghargai. Nah, materi yang terakhir tentang ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah suatu tindakan komunikasi dari seseorang individu ataupun kelompok yang ditujukan kepada kelompok lain atau individu lain yang berupa seperti provokasi, hinaan, hasutan, maupun ancaman. Nah, setiap orang dapat dikatakan melakukan ujaran kebencian apabila orang tersebut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasar atas suku, agama, ras, dan golongan atau yang disebut dengan sara. Di Indonesia sendiri, larangan tentang ujaran kebencian sudah dijelaskan di dalam UU Nomor 8 Tahun 2008. Sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, juga memuat larangan dan ancaman pidana bagi pelaku yang membuat ujaran kebencian atau hoax, yaitu berita bohong. Nah, berikut ini adalah merupakan bentuk-bentuk ujaran kebencian. Yang pertama adalah penghinaan, yang kedua adalah pencemaran nama baik, yang ketiga adalah penistaan, yang keempat adalah perbuatan yang tidak menyenangkan, yang kelima adalah provokasi, yang keenam adalah menghasut, dan yang ketujuh adalah penyebaran berita bohong atau hoax tadi. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan tertentu, baik itu serius ataupun bercanda. Jadi, bagi kita ketika akan menyebarkan informasi, harap untuk diteliti ulang atau diteliti kebenarannya. Karena ketika kita menyebarkan berita bohong atau hoax, kita dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Ciri-ciri hoax sendiri ada sebagai berikut. Yang pertama, mengakibatkan kecemasan.
Yang kedua, biasanya sumbernya tidak jelas. Yang ketiga, memuat tentang fanatisme atas nama ideologi dan lain-lain.